Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, saya Puspita Sari SPD. Dalam kesempatan ini menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 1. Menuntun. 2. Petani. 3. Budi pekerti. 4. Bermain. Dan 5. Pendidikan yang menghamba pada anak. Menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Petani. Pendidik seperti seorang petani dalam hal tanggung jawabnya. Misalnya petani jagung yang hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain-lain. 3. Budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmoni antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Bermain. Bermain adalah kodrat anak. Permainan dapat memunculkan cipta, rasa, dan pekerti. Cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak atau menghamba pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak, maka pendidikan harus berpusat pada murid. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sistem pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Guru masih banyak mendominasi dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seolah hanya transfer pengetahuan. Anak diibaratkan kertas kosong dan guru yang wajib mengisinya. Aspek tujuan pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif. Masih menyamaratakan murid tanpa mengenal kodrat yang dimiliki peserta. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian, peran guru adalah sebagai penuntun segala kekuatan kodrat anak. Tujuannya mencapai kebahagiaan. Dibutuhkan konsep merdeka belajar bagi murid sehingga mereka bebas berkarya, berekspresi, bereksplorasi, dan tetap mengedepankan budi pekerti yang baik. Guru harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada murid. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yaitu pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi merdeka belajar sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Kemudian mempertimbangkan kodrat anak sehingga dapat mengoptimalkan potensi peserta didik. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya.
Dalam rangka merencanakan perubahan, hendaknya pendidik mampu menyaring agar tidak bertentangan dengan budaya lokal. Membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat dari masing-masing peserta didik. Menanamkan budi pekerti dalam pembelajaran sehingga bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran selalu berpedoman semboyan KHD, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturi Handayani, mengembangkan profil pelajar Pancasila, menjalin kerjasama dengan pihak stakeholder di sekolah. Terima kasih, salam, dan bahagia.